Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngaji Zaman Now. Podcast yang membahas isu-isu kontemporer dari sudut pandang Islam dan akal sehat. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas isu yang sering jadi kontroversi di media sosial maupun di lingkungan akademik nih, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Nah, aku Anika akan memandu diskusi bareng teman-teman aku semua ini. Jadi langsung perkenalan aja, mulai bebas dari. Perkenalkan, nama saya Rahman Wijaya. Yang membawa ajaran syariah. Halo semuanya, aku Putri, mahasiswa aktif dalam bidang kegiatan sosial. Di sini aku akan berbagi pandangan secara sosial tentang realitis yang dialami banyak perempuan. Semoga diskusi kita bisa seimbang dan saling menguatkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Fitria. Di sini aku hadir sebagai perwakilan dari masyarakat awam yang akan membahas dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai isu-isu yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Halo guys, aku Nesa. Di sini aku sebagai penyeimbang dalam diskusi kita hari ini ya. Karena pasti banyak hal yang harus kita pahami bersama dengan empati dan ilmu. Jadi kita juga bisa cari jalan tengahnya bareng-bareng dalam diskusi kali ini. Baik, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin waktu buat diskusi pada hari ini. Nah, sebelum kita bahas topiknya, mending kita samain persepsi dulu nggak sih? Nah, Odis bisa nggak jelasin definisi dari feminisme dan disorientasi seksual dari sudut pandang Islam? Kalau feminisme itu ya kegiatan memperjuangkan hak perempuan gitu loh. Kata misalnya kan kita sering kali tahu bahwa perempuan tak perlu sekolah, kan habis sendiri itu mengajarkan semua manusia itu harus menuntut ilmu. Itu kan sangat bertentangan sekali gitu. Jadi feminisme itu harus diperjuangkan dengan nilai-nilai Islam seperti itu tadi, tapi juga jangan sampai diperjuangkan pakai paham-paham liberal gitu loh. Dikhawatirkan mereka itu membuat perempuan itu menjadi terlalu superior gitu loh. Seperti kalau laki-laki terlalu superior sebelumnya, perempuannya malah kebalikannya. Harusnya kan kita tuh seimbang gitu. Tidak sesuai kodratnya begitu. Terus disorientasi seksual itu seperti apa? Ini kalau teman-teman tahu Mas Ragil ya, itu salah satu contohnya. Manusia itu diciptakan, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Iya. Jadi intinya disorientasi seksual itu adalah kelainan dari kita memilih partner seksual. Yang normal itu seperti apa ya, cowok dan cewek, selain itu tidak normal. Oke. Tapi kan feminisme itu luas banget ya. Nggak semua feminisme itu radikal atau liberal. Jadi nggak semua feminisme itu liberal atau memang islami atau menentang islami. Ada feminisme Islam juga yang mencoba menafsir ulang teks-teks agama dari perspektif perempuan. Karena kan selama ini banyak tafsir agama yang didominasi dengan laki-laki. Jadi penting menurutku untuk membuka bahasan tentang ini. Nah, aku juga mau nyambung nih.
Nah, sebenarnya kan di Islam kan banyak sekali aturan untuk perempuan seperti harus menutup aurat, harus taat pada suami. Bahkan di Islam itu kan memperbolehkan laki-laki untuk poligami. Aku mau nanya nih, kira-kira sebenarnya ya Islam itu adil nggak sih sebenarnya pada perempuan? Nah, pertanyaan dari Fitri ini valid banget ya. Kan kita nggak bisa naif juga, dan kita harus berhati-hati dalam menganggap semua praktek sosial yang mengatasnamakan Islam itu pasti benar. Tapi di sisi lain penting juga untuk memisahkan antara ajaran Islam yang murni dengan budaya patriarki yang berkembang di sebagian masyarakat muslim saat ini. Nah, misalnya dalam Islam sendiri perempuan kan punya hak waris. Terus meskipun besarannya berbeda dengan laki-laki karena tanggung jawab finansial utama kan ada di pihak laki-laki. Terus perempuan juga punya hak atas pendidikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ini sangat progresif di masa itu, ketika banyak peradaban lain bahkan tidak menganggap perempuan layak diajari. Selain itu, dalam Islam juga perempuan punya hak untuk memilih atau menolak calon suami. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa izin dari perempuan, dan ini dijamin oleh syariat. Bahkan jika perempuan dipaksa untuk menikah, ia bisa membatalkan pernikahan itu melalui pengadilan syariah. Nah, tapi dalam budaya itu terkadang perempuan sering dianggap rendah daripada laki-laki. Nah, itu yang perlu kita luruskan gitu. Bukan Islamnya yang patriarki ya ini? Iya, patriarki. Bukan Islamnya yang patriarki, tapi manusia itu sendiri. Oh, berarti segala praktik-praktik yang misalkan perempuan tuh nggak boleh sekolah kayak gini tuh sebenarnya bukan Islam ya, tapi patriarkinya dari masyarakat ya. Nah, itu aku lanjutannya sih, kan tadi kan dijelaskan kalau misalkan perempuan itu boleh milih calon suaminya. Nah, gimana nih kalau kasusnya? Misalkan ibu si perempuan itu atau orang tuanya itu sudah punya calon untuk anaknya dan menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan mereka. Lalu sebenarnya si perempuan ini tuh nggak suka karena mungkin kurang kenal atau kurang dekat. Kan ya namanya perjodohan pasti kan ya baru ketemu. Tuh, sebenarnya kalau misalkan dari si perempuan ini menolak permintaan orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihan itu dianggap durhaka nggak sama orang tua? Ya enggak tuh, perjodohan kan tidak boleh dipaksakan. Nabi sendiri aja pernah bersabda bahwa perjodohan tidak boleh dipaksakan, dan dalam hadis itu tidak boleh wanita yang sudah balik itu dipaksa untuk menikah, karena perempuan itu adalah manusia, bukan barang. Itu Berarti nggak durhaka ya? ya enggak tuh, kan bebas. Nah, benar banget tuh. Mungkin kan juga banyak ya yang dijodohkan sampai menikah dan itu cocok-cocok aja gitu loh. Asalkan syaratnya itu harus disetujui dari kedua belah pihak pengantin, bukan cuma mentingin ego dari orang tuanya. Seru banget sih kalau misalnya bahas perjodohan kayak gini, soalnya kan kalau dulu tuh masih banyak ya perjodohan kayak gini, tapi kalau sekarang kan udah enggak gitu. Masalahnya sekarang itu banyak kasus di mana anak perempuan tidak berani untuk berbicara bahkan menolak dari perintah orang tua mereka. Mereka takut dianggap tidak berbakti kepada orang tuanya. Budaya dan tekanan sosial lebih kuat daripada ajaran agama sendiri. Inilah mengapa pentingnya adanya pendidikan bagi perempuan dalam komunitas muslim.
Betul, kan jangan sampai Islam itu disalahpahami karena dominasi budaya di sekitar kita gitu. Kemudian pendidikan agama juga penting yang dapat menjadi pondasi dalam pilihan hidup kita gitu. Nah, Putri, aku mau nanya nih, kamu kan sebagai pegiat sosial, menurutmu kenapa sih feminisme itu penting bahkan buat kita sendiri masyarakat muslim? Karena kenyataannya masih banyak ketidakadilan yang dialami para perempuan dengan dalih agama. Misalnya perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga yang didiamkan, dan larangan perempuan untuk bekerja. Feminisme hadir untuk menyuarakan keadilan yang kadang tidak dijalankan dalam praktik sosial keagamaan begitu. Ya, saya sih sepakat ya, tapi kita tidak perlu ikut ajarannya kaum liberal atau barat ya. Cukup kita tafsir itu menggunakan logika. Mengapa seumpama perempuan itu gak boleh bekerja, itu harus kita kaji lebih teliti gitu loh. Walaupun juga itu ya salah sih, kita kan harus adil gitu sebagai manusia. Jangan kita pakai dalil agama itu untuk menutupi keinsecurean para lelaki gitu loh, itu kan juga ya, lanjut. Berarti kesimpulanmu tadi itu kalau dalam Islam itu feminisme itu boleh apa enggak, atau masih ada pertimbangan kayak gitu? Iya, benar. Ya boleh selama tujuannya itu baik. Berarti kalau tujuannya itu misal kesetaraan pendidikan, kesetaraan hak, keadilan, hak suara, itu kan sebenarnya salah dari sekian tujuan dari feminisme. Itu sebenarnya udah bagus ya. Tapi kenapa harus dipertimbangkan? Bukankah itu sudah termasuk tujuan yang harus kita capai? Dan juga bukankah itu termasuk sejalan dengan prinsip Islam? Ini nggak perlu dipertimbangkan lagi sih itu. Ya harus ditegakkan dong. Apa yang salah coba? Yang salah itu kalau yang sebaliknya itu harus dipertimbangkan gitu. Contohnya? Misalnya perempuan harus dibatasi pendidikannya, nah itu yang harus dipertimbangkan. Kan nggak adil dong. Ini kan kita kan memperjuangkan keadilan kan. Itu. Tunggu dulu, tapi aku rasa yang perlu kita pahami dalam Islam itu adil terhadap perempuan, tapi bentuk keadilannya itu beda dengan feminisme barat. Nah, Islam mengakui perbedaan peran laki-laki dan perempuan sebagai bentuk keseimbangan, bukan diskriminasi. Jadi ketika perempuan dapat hak waris lebih sedikit misalnya, nah itu karena tanggung jawab nafkah ada di pihak laki-laki. Islam juga kasih hak perempuan untuk belajar, memilih suami, terus terlibat di masyarakat juga. Nah, jadi kalau ada ketidakadilan yang terjadi itu biasanya karena budaya patriarkinya atau tafsir yang salah, bukan karena ajaran Islamnya. Nah, tadi kan kita udah bahas feminisme nih. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih serius, yaitu disorientasi seksual. Putri, menurut kamu sebagai pegiat sosial, pandanganmu melihat fenomena LGBT di lingkungan kampus nih gimana? Dari yang aku ketahui, dari sudut pandang orang-orang yang orientasi seksualnya tidak normal itu, banyak mahasiswa yang struggling dengan identitas seksualnya. Mereka sering merasa dikucilkan, bahkan dibenci oleh komunitas muslim sendiri. Padahal banyak dari mereka nggak minta dilahirkan dengan kecenderungan seperti itu. Oke, kalau dalam Islam itu kita kan merasa dalam tanda kutip ya
memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis itu tidak otomatis dosa selama itu tidak kita praktekkan. Itu dalam Islam juga kita tuh tidak boleh melakukan apa yang bertentangan pada ajaran agama. Nah kalau untuk masalah struggling tadi itu ya sebenarnya saya juga masih nggak habis pikir sih, itu mungkin harus dibawa ke psikolog kalau itu ya. Lanjut. Kalau masalah struggling sih sebenarnya itu ada benarnya ya, karena orang-orang yang disorientasi seksual itu juga dapat dikarenakan beberapa sih, nggak semua, itu juga dapat dikarenakan trauma masa lalu, misal maaf dilecehkan, karena trauma tersebut mereka jadi seperti itu. Apalagi kalau kasusnya itu dilecehkan oleh sesama jenis dengan orang yang lebih tua, itu kan sangat traumatis pada korban, jadi outputnya dia pas besar jadi seperti itu. Lalu aku mau tanya nih, sebenarnya kan dalam Islam itu kan nggak boleh ya disorientasi seksual seperti yang dijelaskan tadi. Tapi kalau dipikir-pikir dari segi kita bermasyarakat ya, sebenarnya meskipun ada yang gay, lesbian di sekitar kita, tapi sebenarnya itu kan tidak merugikan kita secara langsung. Tapi mengapa Islam itu mengharamkan hal tersebut? Mana ya, memang fitrahnya lelaki suka pada perempuan dan perempuan pada lelaki sih. Ya saya masih agak bingung juga ya untuk hal ini. Namun ya apa ya, ya aneh aja gitu. Mungkin kita bahas lah, cuman jangan yang radikal banget gitu. Lanjut. Tapi kan bukan hanya soal tidak merugikan, tapi menjaga tataan sosial dan fitrah manusia itu sendiri juga sih. Misalnya kan di kaum Nabi Lut itu bukan hanya dilarang karena maksiatnya, tapi karena mereka menyimpang kan dari fungsi keluarga dan membahayakan moral masyarakat gitu. Misalnya dua laki-laki menikah, maka tidak ada lagi dong peran ibu dalam rumah tangga itu. Terus anak yang dibesarkan oleh dua ayah atau dua ibu itu kan kehilangan model peran alami kan dari ayah sendiri atau ibu sendiri gitu. Nah dalam Islam itu penting untuk pembentukan fitrah dan karakter. Ini bukan hanya soal siapa memberi nafkah, tapi juga siapa yang mendidik dengan kelembutan ibu dan kepemimpinan ayah gitu. Secara moral masyarakat juga rusak ketika perbuatan homoseksual ini dianggap sah gitu, karena batas antara yang halal dan haram jadi kabur. Nah, kalau penyimpangan seksual dianggap normal di masyarakat gitu kan, maka orientasi seksual jadi bebas kan. Hari ini suka sesama jenis, besok panseksual, terus mungkin ingin menikah dengan benda atau hewan, kan ada ya contohnya. Ada. Terus ini bukan fiksi, di beberapa negara sudah ada yang menikah dengan boneka, bahkan binatang gitu. Kalau tidak dibatasi dengan syariat, moral masyarakat akan meluncur bebas tanpa arah. Benar sih pertanyaan dari Mbak Nesa itu, tapi apakah kita sebagai seorang muslim harus membenci mereka juga? Bukankah mereka juga ciptaan Tuhan dan sesama manusia? Gimana ya? Ya kita itu kan tidak boleh ikut arus kan ya, kalau sama melok-melok gitu. Tapi ya sing kritis aja merontak. Koncomu sing tersesat iku rangkulan kaya ana petunjuk. Awakmu kudu ngene. Jangan kayak orang Thailand. Dinasehatin, dirangkul. Nah, benar sih. Dibawa ke barat. Nah, itu benar sih. Kan kita sebagai teman harusnya saling mengingatkan ya, bukan menghakimi, tapi dirangkul dengan pendekatan yang tepat. Iya, terus dan yang penting juga
mengajak mereka yang bermasalah atau tersesat itu tadi kan kembali ke fitrahnya, kembali ke jalannya lagi. Karena kan banyak yang tersesat tuh karena lingkungannya, terus terutama trauma atau kurang tentang pemahaman agama Islam sendiri gitu. Jadi kita perlu hadir sebagai teman yang mengarahkan ke jalan yang benar, bukan menghakimi mereka. Boleh menhakim pokoknya. Ya, aku setuju sih sama pernyataannya teman-teman. Jadi kita kalau ketemu misal teman kita, apalagi teman dekat ya, yang misal kita mengetahui dia itu ternyata gay atau lesbian, kita sebenarnya itu nggak boleh mencaci atau menyudutkan dia, karena bisa aja dia kayak gitu tuh karena trauma masa lalu atau apalagi yang lebih parah seperti pelecehan tadi. Jadi kita harus bisa merangkul teman kita agar bisa kembali ke fitrahnya. Nisa, kamu kan sebagai penyeimbang ya di sini. Ada nggak sih saran buat kita sebagai mahasiswa yang menghadapi isu ini di lingkungan akademik gitu? Ya ada, kayaknya yang pertama itu kita harus paham utuh kan tentang ajaran Islam. Bukan anti keadilan tapi pro fitrah gitu. Terus yang kedua, jangan bawa identitas Islam dengan amarah. Kalau kita menolak feminisme atau LGBT, tunjukkan dengan akhlak, bukan cacian gitu. Terus yang ketiga itu kita juga harus jujur bahwa banyak praktek sosial yang belum Islami. Dan ini yang perlu kita perjuangkan bersama juga sih. Jadi kita sebagai masyarakat muslim itu harus menyuarakan dengan keadilan tapi dengan prinsip syariat gitu. Iya, jadi sebagai lelaki ya, kan feminisme itu kan ditegakkan berdasarkan syariat mungkin, dan salah satunya logika ya. Mengapa hal ini tidak bisa terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin misalnya mengapa laki-laki boleh poligami gitu, dari alasan medis pun emang lebih aman gitu ya. Tapi pun kita tidak bisa seenaknya juga, karena tidak semua perempuan rela kan, ya toh. Asalkan misal gini, mungkin kalau zaman dulu kan orang berpoligami kan karena perang ya, yang dipoligami itu si temannya. Mungkin kalau yang kayak gitu mungkin Masih nggak apa-apa. gak apa-apa, kan baik loh. Terus juga di sisi lain, kebanyakan feminisme modern itu sifatnya itu kayak merendahkan laki-laki gitu. Contohnya yang diucapkan Prilly, mungkin kamu tahu. Oh iya. Mentang-mentang dia lebih superior kan, tujuannya kan kita kan menegakkan keadilan. Itu juga tidak boleh sampai merendahkan salah satu pihak yang namanya nggak adil. Karena kalau misalnya seorang perempuan itu sampai benci laki-laki, itu merusak tatanan sosial dan struktur rumah tangga dalam negeri. Itu kita juga tidak boleh misalnya sebagai laki-laki juga kita tidak boleh membatasi perempuan karena rasa insecure laki itu sendiri. Tapi kita juga kan perlu introspeksi diri. Nah, terkadang ketegasan kita untuk mengajaknya berubah itu bisa menjadi arogansi dan malah menyakiti hati orang tersebut. Jadi, jangan sampai membela agama tapi melukai orang lain. Kita boleh membela agama dan memperjuangkan kebenaran gitu ya. Tapi kita juga harus tahu lawannya seperti apa. Karena kan kita juga karena kan itu juga urusan dia nanti di akhirat, juga urusan dia dengan pencipta. Jadi menurutku kita juga nggak perlu terlalu ikut campur, toh itu juga hak dia dan dosa dia.
Tapi kita sebagai mahasiswa yang belajar dan mendapatkan ilmu, ya kita harus bersikap lebih baik dan menolak hal tersebut karena kita mengetahui kalau itu memang pada dasarnya salah. Gitu. Ya bener sih. Penting juga buat kita ingat bahwa kita tuh berproses dan kita belum tentu jadi yang paling baik atau benar kan. Dan Islam itu sebagai petunjuk buat kita semua, bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Oke, di sini kan dari kita berlima kan hanya Odis yang laki-laki. Jadi aku mau tanya sebenarnya ke Odis, bagaimana sih harusnya laki-laki itu memandang feminisme? Kalau saya sih memandang feminisme itu seperti apa ya? Kayak Kartini dulu itu loh, memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan pendidikan atau mungkin kesetaraan dalam karir, terus sama memperjuangkan hak perempuan untuk berpendapat dan memilih. Mungkin kita sering kali melihat tiba-tiba lelaki itu berpoligami gitu. Ya kalau dengan alasan itu agama atau disunahkan atau bagaimana. Kan kalau dia poligami, dia diajak poligami itu gadis desa sebelah kan bisa macam bohong. Ya kalau dia poligami itu misalnya temannya meninggal, terus istrinya kan otomatis jadi janda kan, bukan kasihan. Kalau seumpama dia menafkahi gitu, dia membantu finansialnya, itu baru dikatakan kalau poligami itu sunnah. Tapi kalau niatnya itu nafsu, itu dosa jatuhnya. Jadi itu kan salah satunya kan memilih, menolak dan menerima. Jadi lebih ke arah feminisme itu supaya antara laki dan perempuan itu setara gitu loh. Tidak ada begini Dalam hak sosial tanpa merendahkan satu sama lain. ya, kita kan sering sekali merendahkan ya. Alhamdulillah saya enggak ya. Saya yang sama. Mereka maksudnya mereka. Iya, saya juga menolak gitu. Mungkin ayah saya itu selalu mengajarkan, kamu ajak perempuan jangan pintar, jangan seperti ini. Ya, ngapain? Ya tambah bagus lah, pintar. Dia kerja kan ya bagus lah. Ngapain dia? Saya paksa jadi IR, ya lah saya bisa sehat terus kan bagus dong. Dia bisa apa-apa sendiri. Aku sakit, dia sih bisa makan, nggak usah perlu minta tolong teman saya nikahin, ya toh. Aku setuju sih. Terkadang feminisme itu lahir atau muncul karena tidak ada ruang bagi perempuan untuk bersuara. Kalau aja laki-laki mau lebih terbuka dan adil dengan perempuan, kemudian jika ada masalah mau untuk menurunkan egonya dan memahami perempuan, mungkin feminisme itu tidak perlu terlalu keras. Iya, jadi intinya tuh kita sebagai perempuan butuh ruang buat berbicara dengan aman dan saling mendengarkan, baik dari laki-laki maupun perempuan. Semuanya itu mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Ya, setuju banget. Karena cara yang paling mudah itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil gitu, mulai dari di rumah yang tidak membeda-bedakan gender gitu kan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di lingkungan sekolah atau kampus juga bisa memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang gender gitu. Iya juga ya, kayaknya diskusi kita kali ini itu nggak cuma tentang podcast biasa tapi bisa juga mengajarkan kita. Ternyata itu juga membuka pandanganku karena selama ini banyak sekali hal seperti yang disebutkan tadi itu kukira itu ajaran agama atau bahkan mungkin banyak sekali masyarakat awam di luar sana yang berpikiran demikian, padahal itu adalah bagian dari budaya patriarki di lingkungan kita sendiri. Iya, alhamdulillah ya. Semoga diskusi kali ini bisa menjadi awal untuk pembelajaran kita semua. Nah,
Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga perbincangan kita dapat membuka wawasan dan memberi manfaat bagi kita semua ya. Baik, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.